Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara kita yang berapa hari yang lalu ini sudah ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan yang saya mau angkat saudaraku ini, ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan yang saya akan menjelaskan secara mendetail. Karena memang saudara kita ini memohon petunjuk dan memohon penjelasannya secara mendetail. Karena memang saya janji tayang videonya saudaraku tanggal 2 bulan 5 2024 jam 7.30, berarti setengah 8 bagian Sulawesi Selatan ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Jadi tolong ditonton videonya saudaraku ya Pul, karena memang saat-saat ini banyak keluhan di lapangan mengenai adanya kejenuhan saudara kita ya, sahabat-sahabat kita di lapangan mengenai adanya ruangan RBW-nya ya. Karena memang itu sangat sulit dihadapi saudaraku ya. Susah-susah, gampang susah. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Nama channel saudara kita ini Jonathans ya. Nama channel @Jonathans. Mau tanya guru, ada burung kejar-kejaran pagi sore di RBW. Apakah itu tanda burung mau nginap? Umur RBW saudara 3 bulan, berarti baru pemula ya, masih belia, bahasanya masih belia. Ya, mohon pencerahannya guru TKS. Ini saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya burung yang kejar-kejaran di sekitar RBW-nya saudara. Ya, mengenai adanya pertanyaan saudara ini termasuk unik. Nah, begini saudaraku ya. Mengenai itu burung walet, kalau bahasa kejar-kejaran itu memang sering terjadi. Memang sering terjadi saudaraku. Ya, apalagi kalau hujan, selesai hujan atau mendung atau gerimis, walet modelnya kayak gitu, seperti di LMB. Nah, di LMB itu keluar masuk. Jadi kalau saudara terlalu bahasanya memikirkan mengenai adanya walet itu ya, memang bingung. Kenapa di situ walet selalu keluar masuk, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar. Kenapa sekalian tidak di dalam saja? Pasti gitu saudaraku ya. Nah, rata-rata gitu, karena pernah saya alami waktu saya masih pemula. Nah, jadi saya tahu itu mengenai adanya walet keluar masuk itu Nah, begini juga yang burung yang kejar-kejaran, memang modelnya walet begitu saudaraku, tidak usah terkecoh mengenai adanya walet. Karena walet itu sering modelnya kayak gitu, dia main kejar-kejaran. Nah, mengenai adanya itu kan di sini saudara kita mengatakan apakah itu tanda burung mau nginap? Sebenarnya itu saudaraku ya, itu mengenai adanya mau nginap atau tidak nginap, itu sebenarnya walet itu memang modelnya gitu, bahasa mau nginap atau tidak mau nginap. Saya sudah katakan tadi, walet itu memang modelnya kayak gitu ya. Nah, saya gambarkan tadi mengenai adanya itu di LMB, lubang masuknya burung walet di situ, keluar masuk memang modelnya di situ ya. Jadi tidak usah terlalu jadi beban pikiran saudaraku, santai aja hadapi walet. Karena memang walet ya, saya sudah katakan santai saja hadapi walet. Yang penting bagian di dalamnya itu dioptimalkan, diidealkan, terutama bagian kelembaban, bagian suhunya ya. Usahakan ruangannya gelap ya. Kalau memang ada hama di dalam, usahakan disemprot itu, dibasmi, bahasanya dibasmi, mengganggu semua populasi itu. Nah, tetapi kalau begini ya saudaraku, karena baru belia, masih bangunannya masih baru, umur 3 bulan, berarti umur bangunan saudara kita ini belum apa-apa. Nah, karena memang saudara wajar bertanya, baru 3 bulan, berarti belum terlalu memahami walet, belum terlalu mendalami walet.
Jadi lambat laun saudaraku, walet itu tahu sendiri saudara. Oh, walet itu memang modelnya gini. Walet memang modelnya gini. Nah, jadi saudara itu justru selalu saya katakan, saudara harus betul-betul mendalami mengenai adanya walet. Nah, selalu saya katakan, ikuti keinginannya walet, ya, ikuti keinginannya walet. Apa yang tidak diinginkan jangan dimunculkan, jangan didatangkan. Apa yang diinginkan walet, bahasa diinginkan yang disukai walet di dalam ruangan RBW itu ya penuhi, lakukan. Bahasanya itu lakukan, penuhi, semacam itu kelembaban. Hawanya lembab dingin, itu udara, atur itu ventilasi, agar supaya itu di dalam itu di ruangan RBW saudara terpenuhi itu mengenai adanya media suhu sejuk. Nah, itu yang diinginkan walet. Terus yang diinginkan walet itu ruangannya digelapkan, remang, jangan terang di dalam. Nah, itu semua yang diinginkan walet. Yang mana lagi yang diinginkan walet? Jangan selalu saudara keluar masuk. Tidak usah dulu keluar masuk saudara. Maksudnya keluar masuk itu sedikit-sedikit mau lagi masuk, melihat, memeriksa di dalam. Nah, kan memang begitu karena adanya rasa penasaran. Selalu saya katakan, pembahasan itu penasaran itu karena ingin tahu. Ya, ingin tahu bagian di dalam. Karena itu di dalam itu kita tidak tahu sama sekali karena ruangan tertutup. Ya, itu. Jadi bahasanya saudara itu harus bersabar. Tahanlah sedikit bahasa kesabaran. Biarkan walet yang beraktivitas di dalam. Jangan saudara yang beraktivitas ya. Memang keluh kesahnya itu walet dihadapi saudara itu. Tegan kita itu hadapi walet. Coba di situ saja kalau saudara itu lihat di situ di LMB di bagian poin itu keluar masuk. Memang harus dilihat di situ keluar masuk itu burung. Selalu di pikiran berkata ya. Seandainya itu yang burung yang banyak keluar masuk. Seandainya dia tinggal semua di dalam. Ya, memang kalau mau kita begitu, tetapi si walet ini memang sulit dibetahkan. Ya, sulit itu walet itu dibetahkan, sulit itu tinggal. Apalagi bagian di dalam apalagi di bagian di dalam tidak terpenuhi, wahai. Jangan harap saudara waletnya mau beradaptasi dengan nyaman. Paling dia hanya main baru pergi lagi. Tidak mau beradaptasi, tidak mau tinggal, tidak mau betah. Nah, kalau sudah betah di dalam itu berarti dia suka walet itu. Dia sudah rasakan bagian di dalam. Nah, apa yang dia rasakan itu yang semua saya katakan tadi mengenai adanya kelembaban suhu, begitupun juga adanya keamanannya burung walet di dalam. Ya, itu saudaraku ya. Yang selalu keluar masuk dulu, apalagi ini baru pemula, masih baru. Lama kelamaan saudara itu pasti saudara juga akan tahu itu ujung-ujungnya walet. Saudara tahu sendiri nanti itu, oh walet memang modelnya kayak gini. Ini bagian luar dulu ya, ini ya baru pantauan dari penglihatan kasat mata di poinnya, di LMB-nya keluar masuk di situ keluar masuk. Banyak modelnya itu walet saudara baru aktif bangunan. Mana biasa melengket di situ di Twitter, di salon itu, salon pemanggil di situ saja itu sampai tengah malam. Banyak pertanyaan itu saudaraku. Mengenai itu burung yang lengket di salon, kenapa di situ terus lengket, tidak mau masuk di dalam. Sama semua itu. Yang keluar masuk itu keluar terus masuk baru apa dibikin tualet itu keluar masuk di situ. Kenapa tidak mau tinggal di dalam? Ya, itu. Walet memang begitu saudaraku. Nah, sama itu tadi itu yang keliling itu poin itu kejar-kejaran bunyi-bunyi itu di situ. Oh, sampai puluhan ratusan di situ. Apalagi kalau sudah gerimis, di situ kita lihat walet di situ itu berkerumut itu di bagian poin, bermanuver sampai keluar di situ juga. Oh, masuk di dalam ruangan apa. Nah, memang itulah. Jadi itu saudaraku ya, inilah pertanyaan saudaraku itu saudara kita ini mengenai adanya bangunannya 3 bulan. Santai saja saudaraku. Mudah-mudahan ujung-ujungnya yang keliling itu akan tinggal, akan betah di dalam, ya. Bukan bahasanya kalau sudah ada di situ ya sudah itu tanda mau tinggal, sebenarnya enggak. Biasa itu burung walet saudaraku, biasa tidak ada kita lihat main-main di situ tapi sudah ada di dalam. Walet itu dia masuk itu nanti setelah malam pertengahan itu sholat maghrib, ya. Mulai di situ saudara menunggu sampai gelap itu.
Kalau hanya main itu itu belum tentu kita punya burung itu. Hanya dia datang main karena adanya itu suara panggil di luar. Suara yang itu kan ada bunyi suara di situ, suara panggil saudaraku. Di situ dia main di situ. Nah, justru itu suara itu memang perlu adanya mengumpan, memanggil. Ya, suara panggil, suara tarik itu bahasanya mengumpan, suara inap itu membetahkan di dalam. Justru saya katakan kalau di dalam itu biar ada suara inap, suara panggil, suara tarik, tetapi di dalam ruangan RBW itu tidak terpenuhi keinginannya walet. Dia tidak bisa dia rasakan apa yang dia cari itu walet. Nah, itu diusahakan itu supaya maksudnya itu dilembabkan ruangannya, saudara. Saya sudah katakan tadi mengenai secara mendetail itu. Nah, jadi itu yang kejar-kejar saudaraku itu santai saja. Bisa jadi itu burung itu hanya main, bisa jadi lambat laun nantinya itu akan masuk di dalam. Kalau dia suka itu tempat di dalam, insya Allah akan menginap. Ya, sampai dia berkelodi di dalam. Semua gitu, saudaraku, kalau baru aktif bangunan. Semua. Jadi santai saja, saudaraku, ya, mengenai adanya itu kejar-kejaran itu burung. Ya, santai aja. Dan penting saudara konsisten di dalam ya. Pesan saya, saudaraku, ya, ini nama channel Jonathans, ya, Jonathans. Jadi oke, saudaraku, sudah memahami mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Jonathan saya sudah jawab ya mengenai itu burung kejar-kejaran di bagian RBW. Modelnya memang kayak gitu, sama itu burung yang keluar masuk di LMB-nya, lomba masuknya burung. Santai saja. Suatu saat nanti saudara itu akan tahu sendiri, ya. Nanti kita pelajari sendiri, saudara, ya, tahu itu. Oh, ini modelnya wali kayak gini. Memang kalau baru memang selalu ada kewas-wasan, ada kebimbangan, kebingungan memang. Ya oke, saudaraku, saya sudah jawab itu pertanyaannya ya. Silakan sharing kalau masih ada mau ditanyakan, saudaraku. Ikuti selalu konten tutorial saya, video saya, semua di situ lengkap petunjuk ya. Baik kegagalan maupun keberhasilan ya, baik kejenuhan maupun adanya namanya rasa penasaran. Itu di situ. Cobaan, tantangan di situ semua ada semua di video saya. Ya, gitu. Betul-betul itu saudara ini lucu ya. Jadi saudaraku, saya akan pindah pertanyaan yang kedua. Karena ada dua pertanyaan saya angkat ini ya. Istilahnya saya gandeng ini pertanyaan, soalnya banyak pertanyaan saudara yang masuk. Jadi yang sisanya itu, yang lainnya itu masih menunggu saudara-saudara. Jadi itu yang pertanyaan saudara kita yang lain itu ya, sabar-sabar saudaraku ya. Tunggu pertanyaannya. Tetapi biar bukan pertanyaannya saudaraku, banyak ilmu yang saudara kita yang pertanyaannya itu saya angkat juga. Sisa saudara akan saring, ya, padukan, gabung itu semua mengenai adanya itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ nanti ada perubahan di dalam RBW saudara, bisa memahami itu mengenai adanya dunia perwaletan, yang mendalami namanya adanya walet, memahami adanya mengenai adanya di dalam itu fasilitas. Idealnya bagian di dalam supaya walet itu bisa beradaptasi dengan baik, nyaman, ya. Sampai dia berkeloni. Itu yang kita inginkan, saudaraku. Apabila waletnya sudah berkeloni itu nyata, yakin saya, saudaraku, saudara akan puas nanti ambil saran. Itu yang diinginkan. Semua petani mau gitu, saudaraku ya. Tetapi ya memang berat, pasti kita berjuang dulu. Oke. Saya akan bacakan ini pertanyaan yang kedua saudara kita, nama channel Padli Liliansyah. Ini rumit-rumit semua namanya saudara ini. Yang satu tadi di Jonathans. 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 Yang saya sudah bahas tadi mengenai adanya burung kejar-kejaran ya, di bagian RBW-nya, di bagian poin. Sekarang pertanyaan kedua atas nama channel Padli Liliansyah. Ya. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saudaraku. Ini orang Bugis, Tabe. Apakah orang Bugis atau orang Makassar atau Mandar? Ya, walau alam. Apakah kalau musim hujan kolam, baskom dan mesin kabut tidak perlu diaktifkan? Nah, nanti saya jawab, saudaraku. Saya bacakan dulu semua ya soalnya. Itu. Atau tetap diaktifkan. Saya ulang ya.
Kalau musim penghujan, kolam, baskom, dan mesin kabut tidak perlu diaktifkan kah? Maksudnya saudara kita ini, atau diaktifkan, dimatikan atau dinyalakan? Ini mesin penghujan bahasanya, intinya itu pertanyaan. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya, sehat ki selalu dan hidup keberkahan. Amin. Hormat, saya dari Makassar. Ya, satu daerah saudaraku ya. Hanya ini dari tidak tahu dari mana ya, jelasnya Makassar kan luas sama dengan Jawa. Jawa juga luas saya saudaraku ya. Dari apa ya, Makassar itu kan provinsi. Nah gitu ya, hanya berapa kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa, akhirnya dusun kayak gitu ya. Jadi itu saudaraku ya. Jadi saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita mengenai adanya mesin media bagian di dalam ruangan RBW saudara, adanya itu musim dingin, musim penghujan. Yang jelasnya kalau musim penghujan berarti dingin. Nah, mengenai adanya bahasa ini sudah banyak pertanyaan saudara, banyak pertanyaan kayak gini. Banyak. Sebenarnya itu musim penghujan saudaraku, bisa pengaruh, bisa tidak, bisa pengaruh. Kenapa saya mengatakan bisa pengaruh, bisa tidak? Banyak bangunan yang panas hawanya di dalam, namun musim penghujan. Nah, memang di luar dingin, tetapi di dalam panas. Nah, kenapa saya katakan saudaraku panas? Coba kita pikir saudara. Kenapa panas di dalam ruangan sedangkan ini musim dingin, musim penghujan? Kenapa panas di dalam? Nah, jadi gini saudara. Cara mendeteksi bagian di dalam ruangan RBW tempatnya walet menginap kalau dia tinggal, itu bagian di dalam itu karena ruangannya di situ gelap dan tertutup, pengap. Nah, biasa banyak itu saudara-saudaraku itu musim penghujan tapi panas di dalam. Nah, itu. Dan kebalikannya, biasa musim panas tetapi di dalam dingin. Cara mendeteksi di bagian di dalam saudaraku, itulah saya katakan, usahakan bagian media air itu diusahakan terpenuhi. Ada ukuran tertentu, selalu saya ucapkan saudaraku, selalu saya sebutkan mengenai adanya ukuran media air. Kalau saudara menggunakan di sini kan ada di sini baskom, kolam, dan mesin pengabut, mesin pendingin. Ketergantungan dari saudara. Nah, justru bagus kalau di dalam itu, seumpamanya di dalam ruangannya itu sudah mencapai kelembaban, musim penghujan bagian luar itu, luar bangunan itu dingin karena hujan, tidak jadi masalah. Jangan diaktifkan mesin kabutnya, tidak jadi masalah. Karena kalau sudah mencapai kelembaban, karena kalau keterlaluan juga kelembabannya saudaraku, banyak juga efeknya. Kendalanya juga itu luar biasa. Pengaruh ke sarang, apalagi kalau sudah padat sarangnya, sudah banyak sarangnya, pengaruh. Kenapa saya katakan pengaruh? Sarang itu cepat kuning, berubah warna itu kalau ruangannya terlalu lembab, melebihi dari ukuran standar itu. Standar dengan itu yang idealnya. Standarnya itu 88 sampai 95%. Itu ukuran. Jadi kalau saya jenjangkan itu 88, 89, 90 sampai 95% itu yang diinginkan walet. Kalau waletnya ingin berkoloni, ingin beradaptasi di dalam. Itu ukurannya saudaraku. Nah, jadi mengenai adanya musim hujan, musim panas di luar atau musim penghujan, jangan dilihat dari luarnya saudaraku. Saudara itu harus mendeteksi bagian di dalam. Biar musim hujan biasa panas di dalam. Begitupun juga musim panas, belum tentu ruangannya di dalam panas kalau musim panas. Karena saudara itu konsisten di bagian kelembabannya dan suhunya. Itu tergantung dari saudara. Saya sudah katakan ya, jangan pengaruh dari bahasa musim penghujan. Karena itu ruangan tertutup, panas itu ruangan tertutup. Gelap lagi, karena gelap itu di dalam berarti pengap. Apalagi kalau kurang ventilasi, biar hujan di luar tetap panas di dalam. Nah, itu saudaraku ya. Itu selalu saya katakan, cara mendeteksi, cara mengetahui di dalam ruangan RB saudara itu harus konsisten. Harus continue. Betul-betul saudara itu harus profesional kalau mengenai adanya ruangan RBW, karena RBW itu memang sulit dideteksi.
pada waktunya saudara di dalam itu bisa mengetahui, apalagi kalau saudara itu menggunakan alat ukur digital, karena memang ada dijual di toko, sisa saudara beli itu ya simpang di dalam, pasang di dalam ya. Karena ada juga saudara pernah mengatakan itu di bawah kolom komentar, di mana waktu dipasang itu pengukur suhu, bahasanya itu mendeteksi suhu yang digital, apa siang atau pagi atau malam, sembarang itu saudaraku, biar siang biar pagi semua jadi. Nah, simpang di situ ya, 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan silakan ada dulu, cek dulu itu apakah tadinya itu yang pengukur suhu itu dia capek pada waktu di saudara dalam 1-2 hari, coba cek lagi. Apalagi kalau panas di dalam ruangannya pasti berubah. Nah, itu kan itu mengenai adanya kelembaban, begitu pun juga adanya suhu udara itu naik turun. Kadang terlalu tinggi, kadang kurang lagi. Saudaraku ya, tidak ada bedanya itu air laut. Air laut itu kadang pasang, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu sama itu di dalam ruangan RBW. Cara mentakar, cara mendeteksi itu ukuran suhu di dalam. Begitupun juga adanya kelembaban media air, kolam, baskom dan mesin pengabut. Ya, merek apa saja itu. Karena mesin kabut itu banyak macam mereknya. Ada humidifier, ada mismaker, ada F600 dan lain sebagainya. Justru saya katakan saudaraku yang mengenai itu Walid tidak mau tahu itu. Yang jelasnya Walid itu menginginkan itu adanya lembab. Ya, kan habitatnya Walid itu tempat yang lembab. Sampai Walid itu cepat berkoloni, cepat beradaptasi, cepat berkembang biak, populasinya itu cepat meledak sampai dia bikin sarang. Nah, itu saudaraku ya, jadi selalu saya katakan itu, usahakan saudara itu supaya bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Bahasa dunia perwaletan itu berarti secara meluas, mendalami, itu berarti saudara itu betul-betul memahami itu. Banyak yang didalami saudaraku, justru saya katakan jenius, profesional. Yang didalami itu cara panen, jangan asal panen. Iya sudah berhasil saudara sarang, tapi cara panennya saudara tidak tahu, sampai buka sarang itu sampai pecah sarang, jatuh harga lagi. Tadinya itu sarang yang bagus itu setengah bundaran itu mangkok ya. Saudara itu cungkil kalau belum profesional di cara memanen sarang, sampai pecah lagi itu sarang, jatuh lagi harga. Karena itu harga sarang itu ya, tadinya itu lebih 10 juta per 1 kilo, akhirnya kalau pecah jatuh jadi kakian itu berapa saja harganya saudara, 4 jutaan, 3 juta 500. Coba. Nah, justru saya katakan saudara itu harus profesional di dunia perwaletan. Saudara harus betul-betul jenius. Nah, itu yang saya maksud. Nah, begitu juga mengenai adanya telur. Nah, itu telur itu jangan, saudara itu harus memahami mengenai adanya itu kanakannya di dalam. Ya, waktunya Walid itu dia bawakan makanan anaknya. Kalau kanakannya seumpamanya sudah lahir di situ dari telurnya sudah pecah, sudah menetas bahasanya. Itu harus betul-betul saudara tahu itu. Nah, itu cara mengetahui, cara mendalami itu bagian di dalam ruangan RBW supaya saudara itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan saudara selama terjun di dunia perwaletan. Nah, itu saudaraku ya. Kalau saudara paham itu mengenai adanya Walid itu, saudara itu tidak bingung. Oh, Walid itu sukanya yang kayak gini. Oh, Walid itu dia tidak suka kalau kayak gini. Umpamanya, ini kan satu contoh saudaraku ya, ini contoh ya. Nah, jadi saudara itu akan tahu sendiri nantinya. Begitupun juga ada sarang. Oh, ini kalau ada yang kayak melengke, ini kayak lem, ini apa namanya? Kan banyak itu begitu saudaraku bertanya, apa itu saudaraku yang putih-putih, yang kuning-kuning yang di papan, tadinya itu tidak ada. Itu bahasa itu kan Walid itu kalau dia mau bikin sarang dia kayak lem dulu. Dia bikin kayak lem. Bahasanya itu polesan. Nah, itu cara melengkekkan dia punya sarang, karena dia kekuatan Walid itu bikin tempat itu dia akan beda kalau bangunan, beda ke tempat yang khusus untuk walet. Tempatnya itu tempat yang bertelur itu sarang. Nah, itu. Jadi caranya itu ya gitu, sampai dia keluarkan air liur. Itu air liurnya itu kan basah. Berarti kalau panas sawah itu air liur nanti itu mengering. Nah, akhirnya pecah, retak. Nah, bocor-bocor. Mana geriting itu sarang, akhirnya murah, salah sedikit itu sarang itu jatuh sendiri ke bawah lantai. Sebabnya itu hawanya panas di dalam. Banyak sekali kendalanya saudaraku itu kalau tidak lembab ruangannya. Begitupun juga Walid, dia tidak nyaman di dalam. Banyak kendalanya itu kalau ruangannya panas.
Selalu saya katakan, ya ikuti itu habitatnya walet di goa. Gambarkan itu. Kenapa walet mencari tempat yang kayak di goa itu? Karena sejuk, dingin, ya aman. Ada juga banyak juga goa itu sebenarnya saudaraku. Tetapi walet tidak menghuni di situ karena adanya panas. Dia cari selalu tempat yang lembab, aman, sejuk. Itu. Nah, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya dunia perwaletan ya. Ya, karena ini pertanyaan saudara ini, kalau mengenai adanya musim hujan atau musim panas saudaraku, ini pertanyaannya ya. Tidak usah dimatikan saudaraku, tidak usah diopkan itu mengenai adanya mesin kabut begitu. Begitupun juga kolam baskom. Pokoknya optimalkan saja di dalam. Ya, jangan pengaruh dari luar. Ya kalau hujannya hujan, kalau panas matahari di luar ya panas. Nah, yang penting di dalam selalu saya katakan, kalau saya jawab itu di bawah kolom komentar, saya jawab pertanyaan saudara, umpamanya saudara mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar, saya jawab. Tolong konsisten di dalam ruangan RBW-nya. Selalu ada bahasa begitu saya. Selalu ada bahasa saya itu, tolong konsisten. Bahasa konsisten itu perhatikan bagian di dalam. Ya, tuh. Bahasa perhatikan, saya tidak mengatakan keluar masuk. Karena itu walet juga, kalau kita keluar masuk terganggu lagi waletnya. Akhirnya nanti waletnya itu stres, bingung. Ya, sampai waletnya itu ada rasa trauma. Apalagi kalau burungnya yang di luar itu mau tinggal, mau beradaptasi, baru belajar mau tinggal, saudara selalu keluar masuk, akhirnya tidak jadi tinggal. Jadi itu kendalanya luar biasa juga saudaraku ya kalau menghadapi dunia walet. Betul-betul harus memahami itu. Ya. Jadi itulah saudaraku, itu selalu saya katakan, selalu saya utarakan mengenai adanya dunia di perwaletan. Karena memang membingungkan. Nah, membingungkan mengenai adanya ini saudara. Ada juga pertanyaan tadi yang masuk ini. Oke lah, saya ikutkan sedikit, tidak masalah. Ada mengatakan saudara kita ini gimana mengenai adanya harga sarang bang? Kenapa ada tambah turun? Kenapa tidak naik? Ya sama tadi itu walet. Keluar masuk di LMB. Karena kita sama-sama petani walet juga saudara. Saya juga punya walet. Saya juga punya sarang walet. Dan saya juga pembeli. Jadi pertanyaan saudara-saudara itu semua kena. Saudara mengatakan murah saran, saya juga menjual saran saudara karena saya juga punya sarang walet. Nah, bahasa itu kenapa murah, saya juga tahu karena saya juga pembeli sarang walet. Dan saya juga menender, saya juga sebagai konsultan. Ya, tutorial, justru di video tutorial saya itu selalu menjelaskan mengenai adanya dunia perwaletan. Bahasa dunia perwaletan saudara itu berarti merangkum semua mengenai adanya fasilitas walet, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Nah, selalu saya katakan gitu saudara, mendeteksi, memahami, mendalami, mengetahui, menelusuri. Ya, selalu saya katakan itu. Walet itu saudaraku itu, kalau saudara itu memahami walet, karena walet itu alami. Walet itu tidak cerewet. Selalu saya katakan yang cerewet itu manusianya. Jadi saudara itu betul-betul harus betul-betul itu continue ya di dalam ruangan RBW-nya saudaraku ya. Usahakan itu apa yang saya katakan tadi. Kalau saudara ingin sukses karena banyak pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita ini mengenai pertanyaan itu. Nah, semacam itu saran. Itu mengenai adanya itu harga sarang saudara-saudaraku, karena memang sudah lama tidak pernah membahas mengenai ada harga sarang. Memang dulu saya itu membahas mengenai tutorial saran. Tetapi ini banyak sekali pertanyaan mengenai adanya keluhannya di RBW saudara. Nah, tetapi kalau mengenai membahas harga saran ya, kualitas komposisinya sarang, ya tingkatannya sarang, cara men-size sarang, cara membeli sarang, cara menimbang sarang, ya semua saya rangkum semua saudaraku. Tetapi kalau bahasa mengenai kenapa belum naik harga, saya bukan penentu harga saudara, masih banyak yang di atas. Nah, kita itu sama-sama ya. Nah, kita membeli sarang kan dijual juga. Begitu juga setelah kita sebagai petani walet, kita panen sarang kita jual juga. Kita bukan penentu. Ya, jadi mohon maaf saudaraku mengenai adanya istilahnya solusinya mengenai adanya harga di mana ini bang. Yang jelasnya kita itu ikut arus, tetapi jangan terbawa arus ya. Nah itu. Kalau harganya gitu ya gitu. Ya gitu saudaraku ya. Tapi memang perlu itu ada bahasa pertanyaan. Kenapa harga sarang ini belum naik-naik? Memang. Nah, disitulah keluhannya bahasa petani walet. Ya, saya juga ngerti saudaraku ya. Karena kita itu semua mau menginginkan itu bahasa yang harganya yang mahal. Begitupun juga yang punya RBW semua mau itu banyak waletnya. Ada lagi waletnya, banyak lagi waletnya, mau lagi ada sarang. Ada lagi sarangnya mau lagi banyak.
Tadinya itu dari gram ke dari miligram ke gram, dari gram ke ons, dari ons ke kilo. Ada lagi 1 kilo, nanti mau 2 kilo, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu terus itu. Ya itulah manusia, memang sifatnya manusia kayak gitu, saudaraku ya. Aduh, astaga. Jadi itulah pertanyaan saudara kita. Saya sudah dealkan, saya sudah angkat tadi mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Ada 2 pertanyaan yang saya dealkan, yang saya clearkan ini malam, alhamdulillah. Ya, jadi saudara kita ini mohonnya saudaraku ya, atas nama ini Farhan siapa ya? Ini ya, mana tadi? Saya lupa karena sudah. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, jangan terlalu terombang-ambing mengenai adanya dunia perwaletan, karena walet memang modelnya kayak gitu ya. Jadi saudara itu harus betul-betul memahami kalau walet kita mau hadapi ya, kalau walet kita ingin hadapi. Itulah tadi pertanyaan saudara kita, saya ulangi pertanyaan, nama channel @Jonathan. Saya sudah jawab pertanyaan saudaraku ya, saya sudah clearkan pertanyaan saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan yang saya jawab juga tadi itu Padli Liliansyah. Saya juga sudah jawab saudaraku, sisa saudara itu bisa melakukan, bisa mencerna ya. Apa yang kekurangan di situ silakan lakukan di dalam ruangan RBW, dan di dalam ruangan, di luar ruangan RBW yang saudara itu sering mantau ya, yang membingungkan ya, itu saya sudah jelaskan tadi. Justru selalu saya katakan, apabila ada pertanyaan di luar itu saudara tidak bisa cerna, tidak bisa bahasanya, saudara itu bingung. Kan banyak pertanyaan saudara kita di luar, ada yang mengatakan gini ya. Kalau memang saudara itu bingung, silakan konsultasi penjelajah 75, nanti saya akan berikan masukan ya. Itu pesan saya saudaraku. Begitupun juga saudara kita yang di luar lapangan ya, baik yang pemula, pemain standar maupun yang senior, kita sama-sama di dunia perwaletan, saling mendukung, saling menghargai, saling sapa menyapa ya. Itu pesan saya saudaraku, gimana caranya saudara itu bisa sukses seperti saudara-saudara kita yang sudah merasakan hasilnya saat ini, sampai perjuangannya yang masa lalu, yang dulunya dia lupa. Apabila saudara sudah berhasil, bahasa keberhasilan berarti sudah mencapai apa yang diinginkan selama saudara mendirikan gedung rumahan walet ya, adalah koloni dan populasi sampai dia petik saran dan menjual. Nah, jadi itulah maksud saya saudaraku. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Sudah saya jawab semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, kan adanya manusia biasa ya. Letaknya kesalahan adalah manusia, yang letaknya kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, karena saya manusia biasa. Apa yang saya alami, saya rasakan, saya jalani selama saya terjun di dunia perwaletan, mulai dari langkah pertama sampai akhir-akhir ini, semua saya akan lepaskan, semua akan saya tayangkan, saya bahaskan di video saya ya, di tutorial saya. Mudah-mudahan ada hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.